Jadi dalam belasan tahun terakhir ini kita melihat bertambahnya peminat film-film yang berbau itu distopia, yaitu di mana masyarakat itu sudah menjadi sangat bobrok, manusia menderita, hidup kacau, korup, menyedihkan di bawah pemerintahan otoriter, dan anak-anak muda makin banyak yang suka film dengan genre distopia ini. Genre-genre lain juga yang populer di 20 tahunan terakhir ini adalah yang mengandung ilmu sihir, wizard, Harry Potter. Ada juga yang post-apokaliptik, seperti misalnya film Oblivion, The Walking Dead, Apocalypse. Mereka itu memakai istilah apokaliptik untuk mengacu kepada kiamat. Kalau benar memang akhir zaman, kalau memang benar kiamat, maka seharusnya tidak ada lagi sesuatu setelah akhir. Karena toh namanya akhir. Bagaimana bisa mengerti sejarah berlanjut setelah sejarah berakhir? Ilmu sihir itu wizard, sorceries. Ini adalah yang dilarang atau disebut sebagai dosa di dalam Alkitab, namun sering dikategorikan sebagai film keluarga. Harry Potter film keluarga dan juga film-film lain banyak yang mengandung ilmu sihir, wizard, sorceries, ilmu gaib dan sebagainya. Ini sangat menyedihkan sekali. Apokalipse sendiri itu artinya dinyatakan, dibukakan, diwahyukan dari apokalipsis yang artinya penyataan atau wahyu. Banyak orang nonton film yang modelnya seperti apokalipse 1, 2, 3, apokalipse 4 bahkan. Dan mengira tuh kiamat itu sudah dekat karena antikristus sudah mau datang. Atau kiamat sudah dekat karena antikristus itu bahkan sudah datang. Benarkah demikian? Kita melihat seringkali ayat-ayat Alkitab itu dicomot-comot sana sini dan elemen-elemen simbol itu digunakan untuk membuat fantasi di dalam sebuah film. Salah satu contoh film distopian adalah The Hunger Games. Supaya kalian tahu apa artinya distopian. Kalau yang itu post-apokaliptik, tadi udah disebut Oblivion, Walking Dead, Apocalypse, dan ilmu sihir, Harry Potter dan kawan-kawannya. Jadi itu adalah apa yang dunia ini tawarkan dan apa yang dunia ini mengerti. Tetapi yang lebih menyedihkan itu adalah bahkan di dalam gereja sendiri, orang-orang Kristen itu diajarkan untuk takut akan antikristus, untuk menantikan datangnya antikristus, untuk mempelajari apa tanda-tanda kedatangan atau tanda-tanda bahwa antikristus sudah datang, sehingga Yesus tidak lagi menjadi fokus, padahal Yesus adalah Kristus yang sebenarnya. Itulah sebabnya aku mau membagikan kepada kalian yang aku boleh terima dalam anugerah Tuhan, dan aku juga mau mengajak kita semua tuh rajin baca Alkitab dan bukan rajin nonton film Hollywood atau Netflix. Kita boleh nonton tentu saja, tetapi kalau waktunya menghabiskan jauh lebih banyak dari kita baca Alkitab, itu berarti ada sesuatu yang gak beres, something wrong dengan diri kita. Jadi kalau kita membaca dan kita belajar firman Tuhan, serta berdoa memohon pengertian yang sejati, itu akan mengubah hidupku. Aku boleh memberi kesaksian, itu telah mengubah hidupku. Maksudnya Tuhan Allah Tritunggal telah mengubah hidupku melalui membaca, belajar, berdoa, membaca dan belajar Alkitab firman Tuhan. Dan inilah kesaksian yang aku mau bagikan kepada kalian. Dan ini juga adalah kesaksian yang Paulus bagikan ketika dia menulis surat Tesalonika. Kalau kita belum bertobat, kita bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau sudah bertobat, sekarang baca baik-baik dan belajar baik-baik firman Tuhan. Karena anugerah Tuhan melalui pembacaan Alkitab itu mengubah diriku, dan aku percaya juga kalian akan diubahkan karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Di sini kita ada beberapa orang yang mengenal aku 10 tahun lebih, bahkan ada yang 20 tahun lebih di sini juga ada. Jadi yang sudah kenal aku 20 tahun lebih bisa memberi kesaksian, aku itu dulu adalah pemalas. Aku adalah orang malas, tidak mau melayani, mengejar hal-hal duniawi dan sementara, bersenang-senang dengan kesenangan duniawi. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, aku akhirnya boleh belajar.
Namun puji Tuhan karena anugerahnya aku boleh baca Alkitab. Ini bukan masalah diri sendiri, tetapi aku mau bilang ini Tuhan itu bekerja, dia punya kuasa, dan terutama lagi setelah aku menikah. Tapi aku mau dang ke Mena itu aku jadi lebih rajin. Ini semua karena anugerah Tuhan, dan ini juga yang disaksikan oleh Paulus bahwasanya firman Tuhan itu bukan firman yang tanpa kuasa. Itu yang sudah kita pelajari di 1 Tesalonika. Jadi ini adalah bagian lanjutan dari kita studi surat Tesalonika. Jadi ada beberapa hal tidak lagi diulang, melainkan langsung dilanjutkan dengan asumsi kita telah melewati 1 Tesalonika. Terus kalau misalnya aku bicara terlalu cepat, rem saja, silakan kasih ngomong. Ini seringkali beberapa orang termasuk ya Mena yang paling sering bilang itu aku tuh nggak sadar. Jadi ketika udah di depan itu kayak di autobahn udah ngebut, itu nggak sadar ngebut kalau kita tuh di dalam mobil. Jadi kalau aku terlalu cepat, langsung rem saja, angkat tangan atau ya silakan kasih kode sinyal. Yang pertama aku mau bagikan adalah tujuan seminar ini. Jadi secara umum atau secara Alkitab tuh aku mau mengajak kita semakin rajin belajar dan semakin rajin membaca dan belajar Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dan berdoaku adalah seminar ini dipakai Tuhan menjadi alat di tangannya untuk pertumbuhan iman kita. Dan tujuan secara khusus yaitu tujuan daripada surat 1 dan 2 Tesalonika yang aku mau bagikan adalah kita itu harusnya menantikan Yesus Kristus dan bukan antikristus. Jadi selama Yesus belum datang kita harus bersiap untuk bertemu Kristus. Dengan cara bertobat dan percaya kepadanya. Dan kita juga harus berjaga-jaga dan waspada selalu. Jangan tertidur atau jangan mabuk seperti orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Jadi setelah kita bertobat, hiduplah sebagai anak-anak terang. Di dalam kita belajar 1 Tesalonika, ini sekali lagi review topik utama. Di 1 Tesalonika itu topik utamanya ada integritas Paulus, penganiayaan yang dialami jemaat Tesalonika, kemudian sikap moral yang baik, yaitu yang dinasihatkan oleh Paulus bagaimana orang Kristen yang sejati itu seharusnya hidup. Dan kemudian kedatangan Kristus kembali. Dan di 2 Tesalonika, dari 4 topik utama yang di 1 Tesalonika, kita menemukan kembali 3, yaitu penganiayaan yang dialami jemaat Tesalonika, kemudian kedatangan Kristus kembali, dan sikap moral yang baik, khususnya dalam hal bekerja. Mengapa kita perlu belajar 2 Tesalonika 2 dengan teliti? Karena pengertian yang kurang tepat itu menyebabkan orang tidak lagi fokus pada Yesus Kristus. Pengertian yang salah atau pengertian yang kurang tepat itu membuat orang tidak lagi fokus pada Yesus Kristus. Dan pengertian yang benar daripada 2 Tesalonika 2, khususnya mulai dari ayat 3, jadi fokus kita hari ini akan mulai dari ayat 3 dari pasal 2, ini pengertian yang benar itu akan memimpin kita kepada sikap yang benar. Jangan terlalu tegang dong, mukanya kok tegang semua. Pengertian yang benar daripada 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 12 akan memimpin kita kepada sikap hidup yang benar. Yaitu yang pertama adalah hidup waspada. Kedua itu menantikan kedatangan Kristus kembali. Yang ketiga itu kita akan berpegang pada ajaran kebenaran sejati dari Tuhan. Dan yang keempat adalah hidup sebagai anak-anak terang. Dan yang kelima adalah sikap siap sedia. Kita akan siap. Maksudnya kalau kita mengerti dengan benar, kita akan mempersiapkan diri, siap sedia jika harus bertemu dengan Yesus. Apakah Yesus datang duluan atau kita yang nantinya meninggal terlebih dahulu. Jadi struktur dan isi seminar ini, aku mau memberikan argumen bahwa dan mau menunjukkan bahwa 2 Tesalonika 2 ini mengajar serta memanggil kita untuk berpegang pada kebenaran yang sejati dari Tuhan. Yang pertama, yang kedua tuh hidup waspada dan berjaga-jaga. Tadi sudah disebut juga. Dan kita itu mengharapkan kedatangan Yesus kedua kalinya. Jadi aku mau menunjukkan 2 Tesalonika 2 itu mengajar 3 hal ini. Dengan jalan, kita akan menjawab 3 pertanyaan. Q1, Q2, Q3. Apa dan kapan murtad itu? Pertanyaan kedua, siapa dan kapan manusia durhaka dinyatakan? Yang ketiga, siapa atau apa yang menahan si pendurhaka? Setelah itu kita akan merenungkan 3 topik relevan dan signifikan, yaitu di sini ditulis T1, T2, T3.
relasi antara kedatangan Kristus kembali dengan manusia durhaka. Yang kedua tuh apa artinya Yesus akan membunuhnya ketika dia datang kembali. Dan yang ketiga, siapakah anti Kristus. Dan kemudian akan ditutup dengan pesan penutup pada akhir daripada seminar ini. Kita akan membaca Alkitab. Tetapi sebelum membaca Alkitab, aku perlu sekali lagi memberitahu, ini ada Alkitab terjemahan baru edisi 2 dari LAI. Ini terbitan tahun lalu dan aku baru pegang di tangan ini beberapa bulan lalu. Jadi foli ini sudah disiapkan sebelum aku belajar ini. Jadi di mana-mana kita akan melihat adanya LAITB 1974 itu mengacu kepada Alkitab yang kita pegang selama ini. Tetapi beberapa ayat, beberapa bagian aku akan menunjukkan kepada kalian perubahan bahasa apa yang dilakukan. Dan memang ternyata perubahannya itu, satu, dia menyesuaikan dengan pemakaian hari ini, dan kedua tuh ada terjemahan yang lebih pas dengan bahasa Yunani-nya. Jadi buat yang belum ada, mungkin di Jerman belum bisa beli ya. Buat yang nanti pulang Indo pas boleh beli. Karena di baliknya juga ada sekelompok orang-orang Kristen yang bekerja dengan keringat untuk mau supaya kita bisa baca Alkitab bahasa Indonesia di dalam bahasa kita yang sekarang dan dapat dimengerti dengan lebih mudah. Jadi supaya kalian tidak bingung, ini tetap pakai LAI terjemahan baru 1974 di volume ini. Cuman ada beberapa stele yang signifikan akan kita bahas. Mari kita baca bersama-sama dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ke 4. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal ini telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan menjalankan kehendaknya. Boleh minta Nani untuk buka dalam doa? Kasih-Mu dan menyertai dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh diberikan waktu dan kesempatan, kesehatan, dan juga Engkau berikan kami kasih karunia Tuhan melewati hamba-Mu berapa Tuhan yang boleh Engkau berikan buat kami di tempat ini. Untuk hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali Tuhan mengenai kedatangan-Mu kembali Tuhan yang kedua kali, dan apa yang harus kami persiapkan Tuhan, baik untuk diri kami sendiri maupun terutama untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang beracara Tuhan di tempat ini, Engkau sendiri boleh pakai hamba-Mu berapa
berhak ya Tuhan untuk menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, lewat buah-buah Tuhan yang boleh kami hasilkan Tuhan, boleh sesuai Tuhan dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan Kau sendiri Tuhan yang kiranya boleh mempersiapkan hati kami Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Kami boleh diubahkan Tuhan setiap hari Tuhan, terutama lewat seminar ini Tuhan. Kami boleh semakin disadarkan dan semakin boleh dikuatkan kembali Tuhan, diteguhkan Tuhan untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, untuk boleh kami teruskan kembali Tuhan kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa kami Tuhan, dan kami mohon kiranya Engkau menyingkirkan Tuhan segala kuasa-kuasa jahat Tuhan, iblis Tuhan yang akan mengganggu konsentrasi kami Tuhan, sehingga kami hari ini Tuhan boleh dengan konsentrasi penuh Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Struktur 2 Tesalonika pasal 2, itu yang pertama Paulus lakukan adalah Paulus itu mengoreksi tentang kedatangan Tuhan Yesus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Jadi ada kabar atau ada pengertian yang salah bahwa hari Tuhan telah tiba. Kemudian Paulus memberi peringatan, jangan biarkan dirimu ditipu. Karena sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Siapakah manusia durhaka? Karakteristiknya diberikan oleh Paulus di sini, yaitu dia adalah seorang yang harus binasa. Dia adalah seorang yang meninggikan diri di atas Allah, dan dia tuh duduk di bait Allah, mau menyatakan diri sebagai Allah. Kemudian Paulus tanya, tidakkah kamu ingat sekarang masih ada yang menahan dia? Secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja. Dan Tuhan Yesus akan membunuhnya kalau ia datang kembali. Kedatangannya manusia durhaka ini termasuk karakteristik. Ini termasuk karakteristiknya manusia durhaka, yaitu dia kedatangannya adalah pekerjaan iblis dan akan disertai perbuatan ajaib, tanda dan mujizat palsu. Jadi rupa-rupa tipu daya jahat itu membuat orang-orang yang memang menolak kebenaran itu mereka tuh akan percaya dusta atau percaya kebohongan. Jadi ini adalah kontras dua macam orang. Yang sebelah kiri orang yang memang menolak kebenaran, dan yang sebelah kanan tetapi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Itu mereka tuh percaya, kita tuh percaya kebenaran dan kita itu memperoleh penghiburan dan pengharapan. Jadi kita dilindungi daripada percaya dusta. Paulus menegaskan bahwa hari Tuhan itu belum tiba karena sebelum hari itu haruslah terlebih dahulu datang murtad atau apostasia. Di terjemahan Inggris kadang diterjemahkan sebagai rebellion atau apostasi. Jadi yang pertama adalah datangnya murtad, yang kedua adalah manusia durhaka itu harus dinyatakan. Ini ada perbedaan antara manusia dosa atau manusia yang melawan hukum. Tetapi ini tidak menjadi masalah karena kita di 1 Yohanes dulu banget kita pernah eksposisi 1 Yohanes, itu definisi dosa salah satunya adalah pelanggaran hukum Tuhan. Kita akan mencoba, kita akan belajar, kita akan merenungkan menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah, jadi apa dan kapan murtad itu? Q1. Q2, siapa dan kapan manusia durhaka dinyatakan? Yang Q3 adalah, siapa atau apa yang menahan si pendurhaka? Murtad itu dari kata apostasia yang artinya berpaling dari posisi sebelumnya atau meninggalkan kesetiaan sebelumnya. Namun ini juga dapat digunakan untuk pemberontakan militer, seperti pemberontakan Yahudi melawan Romawi. Nah, di dalam Alkitab, kata kerja apistemi ini digunakan untuk menggambar suatu penyimpangan dari iman yang benar. Jadi berhubungan dengan agama. Jadi di dalam Alkitab itu selalu religius. Di dalam Alkitab ketika kata apistemi ini dipakai, itu selalu berhubungan dengan agama. Nah, apostasia sendiri dapat dimengerti sebagai pemberontakan melawan Allah dan hukumnya. Jadi ini lebih umum. Ini mau memberikan
kita sebenarnya artinya itu apa. Jadi murtad itu di dalam bahasa Indonesia itu adalah terjemahan dari kata ini, dan kata murtad sendiri itu sebenarnya adalah hasil interpretasi. Makanya di dalam kita belajar Alkitab, kalau ketemu kata yang agak susah, bisa jadi memang penerjemahnya itu mengalami kesusahan atau dicabangkan. Sama kayak kita di sini bahasa Jerman wir atau bahasa Inggris we. Bahasa Indonesianya we apa, Calvin? Kami atau kita. Jadi di dalam itu saja sudah perlu adanya interpretasi. Murtad itu adalah hasil interpretasi dan terjemahan, maka kita perlu balik. Tetapi yang kita yakin tahu adalah penerima surat itu mereka tahu apa itu arti istilah murtad. Jadi Paulus tidak lagi menjelaskan hal ini. Murtad besar, nah ini yang penting. The great apostasy. Ini tidak dicatat di 2 Tesalonika, melainkan hanya kata murtad. Ini seringkali kita dengar di dalam hubungannya dengan antikristus. Orang bilang the great apostasy, murtad besar. Emang ada kata besar ya? Nggak ada kan? Di dalam kita baca Alkitab tadi kan. Nah, perlu diketahui, ini penghiburan bagi kita. Alkitab itu mengajarkan bahwa orang-orang percaya yang sejati, yaitu yang betul-betul beriman di dalam Yesus, itu tidak akan dibiarkan murtad. Jadi murtad itu mengacu kepada orang-orang yang mengaku percaya, namun sebenarnya tidak pernah benar-benar percaya dalam hati mereka. Dan kita tuh dipanggil untuk menguji diri kita sendiri, yaitu di 1 Yohanes. Kita harus menguji diri kita sendiri, dan bahkan 1 Yohanes itu memberikan 3 tes, yaitu tes doktrinal, tes moral, tes kasih. Maksudnya kita menguji diri sendiri, kita uji apa? Ya uji ajaran apa yang kita percayai, yang kita ngerti, dan moral kita, apakah kita ada perubahan secara moral, dan juga di dalam kasih, apakah kita sudah mengasihi. Itu 3 tes yang diberikan oleh 1 Yohanes. Dan yang pasti adalah iman sejati itu terlihat di dalam buah yang dihasilkan. Iman yang sejati itu terlihat di dalam buah hidup yang dihasilkan. Jadi kita percaya Alkitab itu mengubah moral kita dan juga membuat kita mengasihi sesama orang percaya. Ada buahnya. Namun di dalam konteks, maksudnya di dalam konteks abad pertama, orang bicara murtad itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam komunitas orang percaya. Karena kata murtad sendiri, apostasia juga, itu mengasumsikan atau mempersyaratkan bahwa orang itu sebelumnya adalah anggota komunitas orang percaya, anggota komunitas zaman Perjanjian Lama Israel. Jadi Jewish apostasy ini adalah konteks abad pertama, yaitu kebanyakan orang-orang dan terutama pemimpin agama Yahudi itu mereka secara bangsa itu mereka tuh menolak Yesus sebagai Kristus. Jadi ketika Perjanjian Lama, bangsa Israel mempunyai posisi khusus menantikan Mesias. Tetapi Mesiasnya sudah datang, mereka justru menolak. Bukan semua, tetapi mayoritas pemimpin agama Yahudi dan juga orang-orang Yahudi. Kita tidak bisa bilang semua karena murid-murid Yesus tentu saja semua orang Yahudi. Dan kata Yunani ini dalam bentuk kata benda apostasia itu hanya muncul di Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Ini dia. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan. Jadi yang dipakai di Kisah Para Rasul, apostasia itu artinya melepaskan, meninggalkan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Tetapi pertanyaannya, apakah ini adalah meninggalkan Tuhan, melawan Tuhan, meninggalkan hukum Tuhan? Apakah di dalam Kisah Para Rasul 21 ketika mereka menuduh bahwa Paulus dan rombongan itu mengajarkan orang-orang untuk meninggalkan hukum Musa, betulkah demikian? Kita akan lihat. Sebenarnya yang dikatakannya diajarkan oleh Paulus dan juga oleh Perjanjian Baru yang tidak diperlukan lagi itu adalah sunat yang tidak menyelamatkan, adat istiadat Yahudi yang ditambahkan kepada kitab suci,
kegiatan upacara agamawi secara lahiriah yang secara dapat dilihat yang mencakup persembahan korban binatang dan ibadah di Bait Suci Yerusalem serta menjaga Bait Suci Kudus atau bebas dari orang bukan Yahudi, yaitu semua itu jikalau dilakukan tanpa iman, itu adalah tidak lagi diperlukan. Bahkan sekarang juga tidak lagi diperlukan. Ini aku bikin tabelnya supaya lebih mengerti. Mengapa sunat yang tidak menyelamatkan tidak lagi diperlukan? Karena Yesus yang menyelamatkan orang berdosa, bukan sunat. Kenapa ada istiadat Yahudi yang ditambahkan kepada sikap suci tidak lagi diperlukan? Karena memang sola scriptura, hanya firman Tuhan yang berotoritas dan bukan tradisi manusia. Mengapa persembahan korban binatang tidak lagi diperlukan? Karena korban Yesus di kayu salib sudah sempurna, genap satu kali untuk selama-lamanya. Mengapa ibadah di Bait Suci Yerusalem tidak lagi diperlukan? Karena di mana 2-3 orang percaya berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir secara khusus. Dan mengapa menjaga Bait Suci Kudus dalam arti bersih dari orang-orang bukan Yahudi itu tidak lagi diperlukan? Karena Injil Yesus Kristus adalah yang pertama untuk orang Yahudi dan juga untuk bangsa bukan Yahudi. Roma 1 ayat 16-17. Sebenarnya bukan cuma di Roma, tetapi seluruh perjanjian baru itu Injil Yesus adalah untuk orang dari semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi. Makanya di Kisah Para Rasul kita baca apa yang Tuhan sudah bersihkan, terima, kamu tidak boleh lagi anggap najis atau haram. Jadi murtad itu sudah ada di abad pertama. Baik dalam arti pemberontakan politik Yahudi Romawi sudah ada, itu tadi 66 Masehi, maupun pemberontakan dalam arti melawan Tuhan Allah dan hukumnya. Ini terjadi kan dari dulu, dari zaman perjanjian lama berulang-ulang kali dalam sejarah. Dan yang ketiga, ini dari dulu ada, dari sekarang juga ada, yaitu orang-orang yang hanya mengaku percaya di mulut tetapi tidak pernah percaya betul-betul dalam hatinya. Yaitu orang-orang yang pernah masuk ke gereja atau orang-orang yang pernah menjadi anggota komunitas orang percaya, namun akhirnya meninggalkan iman mereka dalam tanda kutip ya. Karena sebenarnya mereka tidak ada iman sejati itu. Dan mereka menolak Tuhan. Ini contohnya, bukan contoh, kenyataannya ini. Ada Demas, Simon tukang sihir, di surat Yudas juga, Diotrephes di surat 3 Yohanes. Ya, yang keempat, dalam arti Jewish apostasi, ketidakpercayaan bangsa Yahudi, mayoritas pemimpin agama Yahudi dan orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias, bahkan setelah Yesus bangkit dari kematian mereka tetap menolak. Ini sudah terjadi di abad pertama. Dan yang terakhir, dalam arti melepaskan hukum, tadi Kisah Para Rasul 21. Jadi dalam arti melepaskan hukum yang bersifat upacara dan semua aspek agamawi secara lahiriah, itu semua sudah terjadi di abad pertama. Mengapa semua upacara agamawi tidak lagi diperlukan? Karena korban Yesus telah sempurna, kehadiran Tuhan secara khusus tidak lagi dibatasi di bangunan di Bait Suci di Yerusalem. Makanya kita bergereja tidak harus pergi ke Yerusalem 1 tahun 3 kali kan. Dulu di perjanjian lama para pria dewasa harus pergi ke Yerusalem setidaknya 1 tahun 3 kali. Namun itu semua tidak lagi diperlukan. Setelah menjawab pertanyaan pertama, kita akan menjawab pertanyaan kedua. Siapakah manusia durhaka? Karakteristiknya kita lihat jelas, dia tuh harus dinyatakan sebelum hari Tuhan. Dia tuh harus binasa. Dia adalah lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ini salah satu bukti perbaikan daripada terjemahan baru edisi 2, yaitu dia terjemahkan sebagai ilah. Jadi bukan lagi sebagai Allah, tetapi ilah. Di dalam bahasa Indonesia kita tahu ilah itu adalah sesuatu yang disembah, sesuatu yang memperoleh penyembahan orang, tapi dia atau oknum itu bukan Allah yang sejati. Itulah kata ilah. Ini ada di TB2. Lanjut lagi, dia akan duduk di bait Allah
Dia mau menyatakan diri sebagai Allah dan sekarang ada yang menahan dia. Sekarang itu maksudnya pada saat penulisan surat Tesalonika, bahkan 2 kali disebut. Nah, kalau yang menahannya itu disingkirkan, si pendurhaka itu akan menyatakan dirinya. Kemudian Yesus akan membunuhnya saat Yesus datang kembali, yaitu saat parusia. Kita tidak lagi membahas detail parusia di kesempatan ketika sebelum-sebelumnya kita sudah berapa kali. Jadi parusia itu adalah istilah teknis untuk kedatangan Yesus kedua kalinya. Dari para dan ousia, kehadiran kedatangan. Dan orang manusia durhaka ini dia akan menyesatkan, dan dia kedatangannya disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda palsu dan mujizat palsu. Itu adalah karakteristiknya. Kemudian Paulus bertanya, tidakkah kamu ingat? Berarti mereka sudah tahu siapa. Kemudian sekarang itu masih ada yang menahan dia. Yesus akan datang, kalau Yesus datang, Yesus akan membunuhnya, dan pekerjaan kedatangannya adalah pekerjaan iblis dan disertai perbuatan ajaib, tanda dan mujizat palsu. Jemaat di Tesalonika itu sudah pernah menerima pengejaran langsung dari Paulus, dan mereka tuh mengetahui siapa atau apa yang dimaksudkan di sini. Namun, kita yang hidup di abad 21, kita tidak bisa tahu dengan pasti. Tetapi, fakta bahwa Paulus telah mengatakan tetapi tidak menuliskan, ini memberi indikasi bahwa hal ini adalah rahasia pada saat penulisan surat. Jadi sekali lagi, jemaat di Tesalonika itu tahu siapa atau apa yang Paulus maksudkan. Namun kita yang hidup di abad 21, kita tidak bisa tahu dengan pasti. Namun, garis bawah namunnya, fakta bahwa Paulus telah mengatakan tetapi tidak menuliskan, ini memberi indikasi bahwa rahasia ini adalah satu rahasia pada saat penulisan surat. Dan kita bisa melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan yaitu kita belajar seteliti mungkin dan minta pengertian Tuhan. Dan salah satunya adalah kita perhatikan bait Allah dan kata sekarang. Ini adalah 2 kata kunci yang akan kita bahas. Kita bahas nanti dalam beberapa volume ke depan. Jadi kita masih di pertanyaan 2. Kita lagi bertanya, siapakah manusia durhaka? Ini bukan masalah membuat kalian bingung, tetapi aku harus membagikan adanya pandangan ini, yaitu ada antikristus di masa depan. Ini sangat populer di gereja kita zaman sekarang. Kekuatannya adalah dia akan dibunuh ketika Yesus datang kedua kali, dan kelemahannya itu adalah bagaimana menjelaskan sekarang dan bait Allah. 2 hal ini aja. Kalau antikristus di masa depan, bagaimana menjelaskan sekarang, yaitu penulisan surat dan bait Allah. Sekarang itu ditulis 2 kali di dalam Alkitab kita yang sampai tahun lalu kita pegang di tangan. Nah, Alkitab terjemahan baru edisi 2 ini menulis 3 kali kata sekarang. Dan sebenarnya yang betul itu adalah memang 3 kali, karena di dalam bahasa Yunani, Textus Receptus, kata sekarang itu 3 kali di dalam 2 ayat ini. Jadi ini mengacu kepada keberadaannya saat penulisan surat. Tadi sudah bicara sekarang kita bicara bait Allah, temple. Bait Allah atau bait suci tempel di Yerusalem itu sudah runtuh. Betul kan? Tahun 70 Masehi sudah runtuh. Sekarang tidak ada lagi bait Allah di Yerusalem secara fisik. Apakah ini mengacu kepada diri orang percaya seperti beberapa orang percaya? Masalahnya adalah orang percaya adalah bait Allah dan Roh Kudus itu diam di dalamnya. Siapa yang bisa cukup kuat untuk menggeser Roh Kudus? Berarti kalau orang Kristen sejati yang percaya Allah Tritunggal, Allah adalah berdaulat dan Allah adalah Maha Kuasa, ini sama sekali nggak klop. Nggak bisa. Tidak bisa bait Allah itu mengacu kepada diri orang percaya. Dan sebenarnya kalau kita lihat terjemahannya, itu bukan cuma bait Allahnya, tetapi adalah bagian paling dalam, yaitu the Holy of Holies,
Kevin tahu terjemahannya? Oh, danke. Ya. Oh, hebat-hebat di sini. Aku sangat senang. Ya, ruang Maha Kudus. Jadi itu adalah yang paling dalam. Itu bahkan orang Yahudi sendiri tidak boleh masuk. Hanya imam besar 1 kali 1 tahun. Nah, kalau itu dipakai kepada orang percaya, diri orang percaya terdalam itu didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mendiami orang percaya itu tidak bisa digeser. Allah Bapa sendiri bilang, maksudnya Yesus sendiri bilang, yang sudah diberikan Allah Bapa kepadaku itu tidak mungkin hilang. Tidak ada yang bisa merebut orang-orang percaya yang sejati dari tangan Allah Tritunggal. Pertanyaan yang selanjutnya, ada orang-orang yang mengatakan ini bait Allah ini akan dibangun di masa depan. Jadi akan ada bait suci nomor 3 atau nomor 4 jika kalian mau menghitung renovasinya Herodes. Tetapi intinya bait suci sekarang tidak ada lagi, tetapi ada orang bilang nanti di nanti di masa depan itu ada dibangun lagi. Sekarang pertanyaannya, orang Kristen sejati itu percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan dari Yesus yang telah mengorbankan dirinya genap 1 kali untuk selamanya. Mengapa perlu bait suci lagi? Mengapa perlu menyembah? Kenapa perlu sembelih domba lagi atau kambing? Kalau orang itu atau kalau kita benar-benar percaya Yesus, kan nggak perlu kan? Yesus itu adalah bait suci sesungguhnya. Bait suci yang sejati itu justru Yesus. Dan keberadaan khusus Tuhan itu tidak lagi dibatasi di bait suci Yerusalem. Dan kita tuh menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran dan bukan secara lokasi. Jadi konklusinya adalah dengan bertanggung jawab aku bisa bilang manusia durhaka itu hidup di abad pertama. Sudah pasti. Apakah Nero? Nero itu mendirikan patungnya sendiri sekitar 120 kaki tingginya dan dia ingin orang-orang menyembahnya. Kemudian juga ada koin-koin dicetak. Koin-koin dalam bahasa Latin, Dominus et Deus. Benar ya ngomongnya? Kalau salah maafkan. Intinya Tuhan dan Allah artinya. Itu koin-koin yang dicetak. Kemudian juga ada keinginan, ini bukan cuma Nero, melainkan kaisar-kaisar Romawi itu punya keinginan untuk disembah. Mereka minta disembah. Mengapa orang-orang Kristen banyak yang mati martir? Karena mereka diminta menyembah kaisar, mereka menolak. Kita tidak pernah membaca catatan bahwa Nero pernah masuk dan duduk di bait Allah. Tidak pernah Nero masuk dan duduk di bait Allah. Oke, fair. Ini adalah argumen mereka, maksudnya argumen banyak orang Kristen bilang, kamu nggak bisa bilang Nero. Kamu nggak bisa bilang Nero. Nero nggak pernah masuk dan duduk di bait Allah. Namun, memang bukan Nero, tetapi adalah Titus. Titus itu siapa? Bukan penulis surat Titus. Penulis surat Titus adalah Paulus. Dan juga bukan penerimanya. Tetapi di sini adalah Titus, anaknya Kaisar Vespasian. Nero itu sudah meninggal ketika bait suci diruntuhkan tahun 70 Masehi. Namun Titus itu anaknya Vespasian, namanya sama. Titus Flavius Vespasianus. Ayah dan anak sama namanya. Tapi Vespasian sering dipakai untuk papanya dan Titus itu untuk anaknya. Vespasian itu memimpin pasukan Romawi tahun 66 Masehi menyerang tanah Yudea. Namun tahun 68 Masehi Nero meninggal. Makanya Vespasian mengutus Titus ke Roma memberi ucapan kepada Kaisar Galba. Namun ketika sampai di Yunani, Titus tuh mendengar kabar bahwa Galba itu sudah dikalahkan Otto. Udah mati. Dan Titus tuh nggak langsung kembali ke Yudea, melainkan dia tuh mengunjungi satu tempel di Aphrodite di Pulau Siprus, di mana Titus tuh menerima nubuatan bahwa dia akan menjadi kaisar. Jadi dia menerima nubuatan dia akan menjadi kaisar. Kemudian, walaupun Vespasian memimpin pasukan Romawi tahun 66 Masehi menyerang tanah Yudea, namun setelah Nero meninggal, itu ada 3 kaisar
Mereka itu cuma bertahta sejenak, yaitu Galba, Otho, dan Vitellius. Namun setelah yang terakhir, setelah Vitellius itu dibunuh tahun 69 Masehi, yang naik menjadi kaisar adalah Vespasian. Jadi Vespasian yang mulai menyerang memimpin pasukan, tetapi dia menjadi kaisar, maka kemudian dia mengutus anaknya, yaitu Titus, untuk menyelesaikan, menghancurkan, dan meruntuhkan bait Allah di Yerusalem. Bahkan sejarah mencatat Titus itu mengejek, menghina, menghujat Tuhan, menghujat surga, bahkan memasuki ruang Maha Kudus di bait suci Yerusalem dan menodai atau mencemarinya. Menodai itu maksudnya bukan saja dia orang non-Yahudi, tetapi dia itu masuk, itu sudah menodai. Maksudnya menodai itu adalah suatu yang menodai kesucian Tuhan, dan dia itu bahkan menghancurkan tempel, bait suci. Titus itu dipuji sebagai imperator atau sebagai kaisar bahkan sebelum dia menjadi kaisar. Itu di bait suci tahun 70 Masehi. Titus memberi perintah bait suci dilenyapkan dan semua imam itu dibunuh, karena toh bait suci udah nggak perlu lagi, ya imamnya juga bunuh aja sekalian. Itu perintahnya Titus. Bahkan ada patung Titus setinggi 7 meter itu didirikan di bait suci. Ada juga gerbang Titus, the Ark of Titus. Di situ ditulis ini, ada inskripsinya. To the deified Titus, son of deified Vespasian. Mereka menganggap Titus dan juga menganggap Vespasian itu sebagai Allah. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan ajaib? Vespasian itu, papanya, menyembuhkan orang buta dan orang lumpuh pada saat Titus balik ke Yerusalem. Ayat 9 daripada 2 Tesalonika itu tidak mencatat bahwa yang melakukan perbuatan ajaib itu manusia durhakanya, melainkan kedatangannya itu disertai oleh perbuatan ajaib dan tanda-tanda palsu dan mujizat palsu. Ini dia. Kedatangannya disertai. Nggak harus dia yang lakukan. Kemudian Philip Kaiser, ini dia studi lama, dan akhirnya dia membagikan studinya bahwa Vespasian, papanya, itu hanya dapat melakukan perbuatan ajaib ketika Titus bersama dengan dia. Kalau Titus lagi pergi berperang, dia nggak bisa, dia hilang kuasanya. Ini disertai perbuatan ajaib, tanda, dan mujizat palsu. Ini tadi ayat yang 9, 10, 11, dan 12. Jadi orang-orang yang memang sudah menolak kebenaran, mereka itu, Tuhan itu langsung kasih aja mereka percaya dusta. Jadi jangan salahkan Tuhan. Ini masalah di orang sendiri. Kalau kita menolak Tuhan dan kebenarannya, kita yang sendiri tanggung akibatnya. Kalau kita tidak percaya yang benar, jangan salahkan kalau ternyata kita ditipu. Kalau kita tidak percaya 1 tambah 1 sama dengan 2, jangan heran kalau ternyata ada orang menipu kita, bilang 1 tambah 1 sama dengan 11, dan kita tertipu. Jangan salahkan itu karena aku sendiri yang menolak gitu. Jadi intinya di dalam hal ini, bagi kita yang percaya, kita dipelihara. Itu adalah bagian ayat 13 sampai 17 yang bagian selanjutnya setelah ini. Kontras dua macam orang ini kan. Tapi kembali lagi, berita bahwa Vespasian punya kuasa untuk menyembuhkan itu tersebar ke seluruh kekaisaran Romawi. Bahkan ada sejarawan Tacitus Suetonius mencatat tanda-tanda dalam bentuk jamak, plural, jamak, tanda-tanda dalam bentuk jamak berhubungan dengan Vespasian dan Titus. Nah, sekarang pertanyaan pertama, Q1 sudah, Q2 sudah, kita akan masuk ke Q3. Apa atau siapa yang menahannya? Mengapa apa dan mengapa siapa? Karena ayat 6 itu mencatat itu ada sesuatu, apa? Netral. Sesuatu itu menahan dia. Tetapi di ayat 7 itu menyebut seseorang maskulin. Jadi dia, ya ini juga susah kan? Heru, dia bahasa Jermannya apa? Bisa R, bisa C kan? Ya, aku cuma mau bilang, jadi ketika kita baca ini terjemahan, kita harus tahu
Jadi di dalam ayat 6 dan ayat 7, bahasa Inggris lebih jelas dibanding bahasa Indonesia. Jadi itu ada apa yang menahan sesuatu dan juga ada seseorang. Jadi siapa ini? Siapa atau apa yang menahan si pendurhaka? Pandangan yang populer adalah yang menahan adalah Roh Kudus. Siapanya? Apanya itu adalah pemberitaan Injil. Karena Injil diberitakan, maka manusia durhaka atau antikristus menurut mereka belum bisa menyatakan diri karena Injil masih diberitakan. Tetapi sebenarnya ini nggak logis karena bukan masalah logis nggak logis, tapi masalah Allah Roh Kudus itu tidak ada yang bisa menggeser dia. Siapa yang bisa menyingkirkan Allah Roh Kudus? Kalau ada jawabannya, berarti yang jawab itu pasti orang liberal karena orang yang kita percaya sejati, kita percaya Allah Tritunggal itu adalah Allah yang berdaulat. Mereka maha kuasa dan tidak ada lagi yang bisa menyingkirkan mereka. Dan kemudian soal Injil, bagaimana mungkin Injil disingkirkan? Karena Yesus sendiri mengatakan, Injil akan diberitakan di seluruh dunia sampai kesudahannya. Jadi, kembali ke pertanyaan siapa atau apa yang menahan. Setelah menjawab pertanyaan yang 1 sama 2, tentu saja sudah jelas jawabannya adalah Kekaisaran Romawi dan Kaisar Romawi. Institusi Kekaisaran Romawi apa? Pribadi Kaisar Romawi itu adalah siapanya. Argumennya gini, sekarang itu mengacu kepada saat penulisan surat. Dan bahkan dari 7 kemungkinannya yang disebutkan oleh Jeffrey Weimar, itu 1 dari 7 itu pertama ini adalah Kekaisaran Romawi dan kaisarnya. Dan Tertullian sendiri mencatat yang menahan itu adalah Kekaisaran Romawi, dan Matthew Paul itu mencatat bahwa Paulus itu harus menulis dengan kiasan yang kurang jelas karena tidak aman untuk menyatakan secara terbuka dalam tulisan. Yang mau kita pelajari adalah kita itu tidak perlu sengaja menempatkan diri ke dalam bahaya. Jadi kalau kita menulis hal buruk tentang pemerintah yang sedang berkuasa, terutama apalagi pemerintah yang jahat, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat bahaya untuk dilakukan. Paulus juga bukan sedang mengatakan kita itu menghindari kesusahan atau bahaya, bukan. Melainkan, sama seperti Yesus sendiri bilang, ketika kalian melihat itu prajurit Romawi datang, mengepung Yerusalem, kaburlah ke gunung dan akhirnya ke Pela. Betul kan? Makanya selamat. Maksudnya adalah ada waktunya selama kita masih bisa hindari bahaya. Selamatkan nyawa kita sendiri. Kalau kita harus menghadapi bahaya, kita hadapi. Tetapi bukan berarti kita sengaja melemparkan diri masuk ke dalam bahaya. Kita bukan sengaja membuat diri sendiri menjadi korban atau bukan sengaja membunuh diri lah istilahnya. Kalau bisa aman, bisa menyelamatkan diri, itu selamatkan diri. Itu artinya. Paulus itu menulis surat Tesalonika setelah 33 Masehi. Maksudnya setelah 33 Masehi itu adalah setelah Yesus mengajarkan khotbah di Bukit Zaitun. Namun sebelum 66 Masehi, sebelum perang Yahudi Romawi. Makanya ini penulisannya, karena dia ditulisnya tahun 50-an, 51 atau 52. Kemudian sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan harus dinyatakan manusia durhaka. Nah, peristiwa berikutnya di dalam jadwal Tuhan itu adalah runtuhnya bait suci. Jadi sekali lagi ini konteksnya adalah setelah Yesus naik, bangkit dan naik ke surga, tetapi sebelum Yerusalem runtuh, itu di antara itu Paulus tulis surat ini. Berarti sekarangnya ini. Nah, peristiwa berikutnya di dalam jadwal Tuhan itu adalah runtuhnya bait suci, 70 Masehi itu, bukan kedatangan Yesus kembali. Manusia durhaka ini harus binasa karena upah dosa adalah maut. Dia tuh menerima akibat perbuatan dosanya. Dia tuh menyombongkan diri, dia menista bait Allah, dia tuh mengira dia lebih hebat dari Allah dengan jalan menghancurkan bait suci. Tidakkah kamu ingat, karena Paulus tuh sudah pernah mengatakannya ketika mereka bertemu tetapi tidak menulis ulang. Sekarang masih ada yang menahan dia. Secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Sekarang masih ada yang menahannya. Institusi Kekaisaran Romawi dan sistemnya itu menahan posisi Titus. Jadi Titus itu tidak bisa seenak dewe. Dia itu ada hierarki di Kekaisaran Romawi. Jadi ketika pertama 66 Masehi
Vespasian datang menyerang. Vespasian itu jenderal utamanya. Titus sebagai anaknya. Betul kan? Menyerbu masuk Yerusalem. Penghakiman Tuhan itu adalah merubuhkan yang tidak perlu lagi itu, yaitu bait suci Yerusalem. Nah, ketika Vespasian disingkirkan itu, jadi yang menahannya itu adalah apanya itu adalah institusi Kekaisaran Romawi. Karena itu memang Yudea di bawah Kekaisaran Romawi. Dan Kekaisaran Romawi dari sisi mereka sendiri, Titusnya sendiri itu, dia nggak bisa seenak dewe. Dia nggak bisa melawan Nero pada saat Nero masih hidup. Dan dia juga tidak bisa melawan sistemnya itu. Jadi apanya itu adalah karena memang institusi Kekaisaran Romawi itu menahan dia. Dan yang kedua itu orangnya. Orangnya yang menahannya itu adalah Vespasiannya. Sama kayak gini. Ini kita semua antri. Kita mau beli apa ini? Ice. Ini ada ice laden. Terus Nani, Gosal, Juliana, Limanan. Antri kan? Nani, Gosal, Juliana, Limanan. Antri. Terus giliran Gosal, kamu mau ice apa? Oh, Schoko Ice bitte ein Kugel mit Becher, gitu kan. Udah dapat kan. Terus Limanan, itu dia masih ditahan. Terus nanti orang dia bilang, nanti kalau ada orang ini datang yang pakai kacamata laki-laki, itu adalah bukan manusia durhaka. Ini cuma contoh. Maksudnya akan datang seorang yang pakai masker kacamata laki-laki. Nah, tapi di dalam antrian itu, nanti kalau dia datang, kamu mesti kasih yang spesial. Tetapi Limanan itu dia masih di antrian. Masih ada Juliana, Gosal, dan Nani di depannya. Jadi Limanannya itu masih ditahan, tertahan. Kalau yang menahannya itu sudah disingkirkan, jadi Gosal udah dapat bekernya, Nani udah dapat apa mau waffle atau beker. Terus Juliana mau Soko atau Edber gitu kan. Setelah yang di depannya itu sudah ini, baru Limanan inilah dinyatakan bagi si penjual itu. Dinyatakan itu selalu personal. Maksudnya gini, kita tidak bisa bilang rahasia Alkitab dinyatakan, dibukakan kepada meja ini. Nggak ada itu. Ini sangat penting ya. Ini personal itu penting. Allah kita itu adalah Allah yang personal. Allah itu bukan benda mati, tapi dia itu personal. Ada pribadinya. Begitu juga dengan dinyatakan. Jadi ketika kita bilang sesuatu itu dinyatakan atau seseorang itu dinyatakan, itu yang menerima itu adalah harus personal. Jadi dalam hal ini adalah penerima orang Kristen atau penerima Tesalonika. Tapi balik ke contoh tadi supaya selesai contohnya. Jadi Limanan pada saat penulisan surat, dia dapat telegram. Limanan itu masih ditahan, dia belum giliran. Setelah yang lainnya itu disingkirkan, udah dapat ice-nya, baru Limanan giliran. Kemudian penjual ice ini tahu, oh kacamata, masker, laki-laki. Nah, ini kamu dapat ice spesial dari pemilik kami. Itu dia. Jadi Titus itu dia tuh masih di antrian, dia tuh bukan jenderal utamanya, melainkan papanya. Kalau papanya tuh udah disingkirkan, dia jadi kaisar, baru dia maju sebagai jenderal utamanya. Dan betul-betul Titus inilah yang mengambil alih, masuk menyerang bait suci di Yerusalem. Dan Yesus akan membunuhnya ketika ia datang kembali. Tetapi ini bukan berarti Yesus membunuh dia secara fisik. Ini ngomong penghakiman Tuhan yang adil dan hukuman kekal akan dijatuhkan atas manusia durhaka. Ini nanti T2. Ini nanti T2. Mengapa ini bicara soal penghakiman? Sekali lagi, kontras dua macam orang. Yang kiri orang yang dusta dan kanan adalah orang-orang yang percaya, yang dipelihara. Jadi Kekaisaran Romawi dan sistemnya masih menahan Titus. Yang menahan itu adalah yang berada di depan seseorang dalam suatu antrian. Oh ini tadi, ya, Limanan. Jadi yang berada di depan seseorang yang dalam suatu antrian sehingga seseorang tersebut belum mendapat gilirannya. Jadi ketika Vespasian disingkirkan, dia seseorang itu, saat itulah Titus mengambil alih menyerbu bait suci di Yerusalem. Jadi tentang satu apa dan kapan murtad itu, siapa dan kapan manusia durhaka dinyatakan, dan siapa atau yang menahan si pendurhaka. Aku cuma ada 2 menit lagi sebelum kita break. Ini adalah argumen daripada G.I. Williamson. Pada saat penulisan surat di abad pertama, kedurhakaan itu sudah mulai bekerja. Betul kan?
Kan di sini kan ditulis secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Pada saat penulisan surat di abad pertama. Ini berarti, ini argumennya G.I. Williamson, ini berarti murtad tidak bisa mengacu kepada sesuatu di masa depan dari perspektif Paulus. Karena Paulus jelas ngomong soal sekarang di abad pertama. Mengapa? Karena murtad tersebut itu disebabkan oleh kedurhakaan yang bekerja secara rahasia. Yang sudah mulai bekerja di zaman Paulus sendiri. Ini dia. Ini yang masih menahannya. Jadi kita boleh break. Kita selesai Q1, Q2, Q3. Oh, sebelumnya ada tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya jawab sebelum kita masuk di T1, T2, T3.